Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Fahdila Restu Putri, mahasiswi dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, kali ini aku akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Disimak ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materi sistem pernapasan pada manusia, yuk kita nonton video berikut ini. Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan Hi-teru, Hi, hidung, T, tenggorokan, Ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi pengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Nah, itu tadi videonya, seru kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, pengertian dari pernapasan adalah proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Proses pernapasan ada 2, yaitu 1. Inspirasi, proses masuknya udara dari tubuh menuju ke paru-paru. Yang kedua, ekspirasi, proses keluarnya udara dari tubuh paru-paru keluar tubuh. Ketiga, ada respirasi. Respirasi adalah proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme pernapasan dada. Yang pertama ada inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua ada tahap ekspirasi. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Yang kedua, tulang rusuk terangkat.
Ketiga, volume rongga dada membesar. Keempat, tekanan dalam rongga dada mengecil. Yang kelima, udara dari luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya, ada tahap mekanisme pernapasan perut. Nah, pada tahap inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, dan tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, yang kedua, pada tahap ekspirasi. Yang pertama, otot diafragma berkontraksi, kedua, diafragma mendatar, yang ketiga, volume rongga dada membesar, yang keempat, tekanan dalam rongga dada mengecil, dan terakhir, udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, kemudian dalam sistem pernapasan kita membutuhkan alat pernapasan. Nah, alat pernapasan pada manusia itu apa aja sih? Mari kita simak. Yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Nah, di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran. Nah, habis itu, selaput lendir yang di dalam hidung itu berfungsi untuk mengatur suhu udara pernafasan. Yang kedua, ada tekak. Nah, tekak merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Yang kedua, di dalam tekak itu terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang ketiga ada laring. Pada bagian ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Nah, yang keempat itu ada trakea. Nah, trakea ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan epitel, bersilia, dan berlendir, yang merupakan lapisan paling dalam. Nah, yang kedua, lapisan tulang rawan, berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya. Nah, yang ketiga, jaringan ikat, merupakan lapisan terluar. Nah, yang kelima, ada bronkus. Bronkus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Nah, yang ke-6 ada bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Nah, yang ke-7 ini ada alveolus. Nah, di alveolus ini terdapat di dalam kantung alveolus. Nah, dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler. Nah, alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Nah, yang terakhir itu paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama dibungkus oleh selaput pleura. Nah, yang kedua itu di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Nah, perlu kalian tahu juga teman-teman, di sistem pernapasan pada manusia ini ada kelainan pada sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada influenza. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Nah, ada lagi yaitu asma. Asma merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut bulu, debu, atau tekanan psikologis. Asma bersifat menurun. Ada tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Ada sinusitis, yaitu peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah. Ada laringitis, yaitu radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serak. Yang terakhir ada bronkitis, yaitu radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Oke, itu tadi pembahasan yang dapat aku sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Aku Fadila Restu Putri mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.